Review 12 varian Pocky dari Jepang. Pocky adalah salah satu snack favorit yang sering kita temukan di Indonesia. Di Indonesia mungkin kita sering nemuin beberapa varian seperti coklat, matcha, cookies and cream, dan juga strawberry. Nah, tapi kalau di Jepang ada banyak banget variannya. Dan pas aku ke Jepang, aku kaget banget karena ada lebih dari 12 varian rasa. Dan jujur, ini rasanya unik-unik banget loh. Wah, jadi penasaran nih, kira-kira Pocky mana yang enak? Di Jepang, aku nemuin 5 Jimoto Pocky, yang artinya Pocky dengan rasa lokal, yaitu ada Tokyo Amazake, Shinsu Kyoto Grape, Satu Nishiki Cherry, Gorojima Kintoki, dan Setouchi Iyoken Orange. Mohon maaf jika ada pronunciation yang salah ya. By the way, sebenarnya Jimoto Pocky Series itu ada 8 varian rasa, tapi yang aku temuin itu cuma 5 aja. Lalu di depan aku juga ada Pocky original yang coklat, Pocky coklat super thin, vanilla white, almond crush, blueberry, strawberry, dan juga matcha. Kenal ini, Pocky. Pocky pertama kali dibuat di tahun 1966 oleh Ezaki Glico di Jepang. Namanya sendiri terinspirasi dari bunyinya Pocky yang muncul saat biskuitnya dipatahkan. Pocky cepat banget jadi favorit anak muda Jepang karena inovasinya dalam membuat biskuit dengan lapisan coklat yang gak bikin tangan kotor. Saking populernya, sekarang bahkan ada Pocky Day setiap tanggal 11 November loh. Tanggalnya dipilih karena bentuk tanggalnya 11-11, mirip batang Pocky. Di hari itu, orang-orang biasanya berbagi Pocky sebagai simbol persahabatan dan juga kebersamaan. Oh ya, saat ini Pocky sendiri sudah memiliki lebih dari 50 varian rasa. Mana nih rasa Pocky favorit kalian? Komen di bawah ya. Nah, kira-kira mana nih paling enak? Yuk kita cobain! Nah, sini tim aku udah bukain semua Pocky-nya biar kita langsung lihat kira-kira apa sih yang beda. Nah, ternyata yang Jimoto Series itu ukurannya lebih besar dibandingkan yang koleksi original. Perbandingannya bisa seperti ini. Kasih lihat. Wow, hampir 1,5 kali lipat ya. Dan kalau untuk ukuran lebarnya itu bisa 2 kali lipat. Sekarang kita cobain dulu yang original ya. Ada bedanya nggak sama yang di Indonesia? By the way, ini udah bekas tempat pemanggangannya. Kita cobain sama yang original. Sama Indonesia. Coklatnya itu dark coklat. Enak. Nah, ternyata di Jepang juga ada yang coklat original, tapi biskuitnya tuh lebih tipis. Jadi yang mau makan Pocky tapi nggak mau merasa bersalah bisa pilih yang tipis nih. Nah, ini dia perbandingan ukurannya. Bisa dibilang setengah sih perbedaannya. Sama, tapi lebih merasa lebih kurang bersalah kalau makan karena lebih kecil. Nah, karena dia kecil rasanya tuh jadi lebih crispy. Next kita cobain yang vanilla white. Nah, buat kalian yang gak suka dark coklat, kalian bisa pilih yang vanilla white. Tapi by the way, vanilla white ini cookiesnya beda ya sama yang coklat. Kalau yang coklat dia tuh lebih original, sedangkan yang white coklat itu cookiesnya lebih kayak golden brown, lebih warna coklat. Kita cobain yang white coklat. Coklat tebal banget, very milky, kayak makan keju. Dan coklat tebal banget. Tapi aku surprise banget ketika gigit. Dia punya coklat thickness tuh beda banget. Lihat ya. Aku nggak tahu memang pabriknya sengaja tebelin atau gimana. Next, aku excited banget sama yang almond, karena ada crunchy-crunchy-nya di luarnya. Ternyata nih milk coklat. Jadi kalau kalian nggak tahu sekedar coklat, kalian bisa pilih nih yang almond karena rasanya itu lebih ke arah milk. Karena kalau kalian lihat juga warnanya juga lebih terang. Rasanya juga pastinya lebih manis dibandingkan yang original. Lanjut yang blueberry. Yang ini warnanya biru, tapi batangnya kayak bau blueberry bubble gum gitu. Batangnya warnanya pink. Pocky blueberry-nya. Itu suka banget. Rasanya tuh kayak bubble gum gitu loh. Nah, kalau dimakan juga ada rasa asam-asamnya. Cuma ada hint of strawberry-nya. Sampai dalam-dalamnya juga warnanya pink semua. Next yang strawberry. By the way, yang strawberry tadi batangnya mirip sama yang vanilla white. Kayaknya varian-varian yang pakai white coklat, mereka batangnya lebih gelap. Batangnya sih nggak tahu ada rasa berbeda sih sama yang ori. Mungkin pada tambahan cocoa powdernya sedikit. Kita cobain strawberry.
Strawberry ini ada cangcang strawberry-nya juga kalau kalian bisa lihat. Kita cobain. Rasa strawberry-nya rasa strawberry. Ada bintik-bintiknya gitu, ada cangcangnya, kayak dry strawberry. Jadi rasa strawberry itu lebih keluar, dia kayak nggak plain, kayak lebih flavorful dan juga lebih fresh menurut aku. Next kita cobain yang matcha. Nah kalau yang matcha, bawahnya juga warnanya beda ya. Nah sekarang kita cobain yang matcha. Nah sama nggak ya? Hah? Ini enak banget. Ketika melting di mulut tuh rasanya kayak lagi minum matcha latte. Rasanya kayak gitu. Bukan yang terlalu pahit, bukan yang terlalu manis, but just nice. Oke, sekarang kita masuk ke Genjimoto series. Aku akan cobain dulu yang Tokyo Amazake. Tokyo Amazake ini sebenarnya kayak liquor gitu, mungkin kayak sake. Gambarnya seperti ini. Kita cek dulu. Jadi hati-hati kalau kalian ke Jepang jangan beli yang ada sakenya. Oke. Oh, bau anggur gitu. Ini kayak bau KitKat yang aku suka banget. Ini aromanya enak banget. Coba kalian cobain. Sumpah, enak banget. Aku kirain rasanya bakal pahit-pahit gitu. Ternyata enggak, manis juga, di cover oleh white chocolate. Dari aroma itu kayak gandum, wine, kayak bawa fermentasi gitu. Terus pas dimakan, ini rasanya kok pernah makan. Kayak, enak aja. By the way, bungkusan Genjimoto series ini eksklusif banget ya. Jadi satu poki itu cuma satu bungkus seperti ini. Kalau poki-poki pada biasanya kan banyak banget tuh isinya. Si Amazake tadi ketika dimakan dia tuh kayak ada aroma fermentasi, gandum, wine. Tapi setelah lama-lama dimakan lebih ke arah white chocolate sih gitu. Mungkin si sakenya itu lebih ke aroma ya. Tapi sebenarnya itu adalah white chocolate. Next kita cobain Shishi Kyoto Grape. Di Jepang anggurnya tuh enak-enak banget. Aku penasaran kalau di pokiin kira-kira jadi apa. By the way, teksturnya mirip sama si strawberry tadi ya, tapi versi jumbonya. Aku cobain. Enak. Yang tadi enak banget, jadi enak banget. Mirip yang tadi. Aroma kenceng dulu di awal, lama-lama baru rasa asam-asamnya keluar, tapi masih aromatik di dalamnya. Ini pasti kayak KitKat warna hijau yang aku suka. Wah, ini wajib beli sih. Tapi nggak tahu ini halal apa nggak, kan cek lagi ya. Bener, aku nggak tahu. Nanti kita cek lagi di belakangnya. Nanti kita cekin, kita Google Translate kira-kira ada kandungan alkohol apa enggak. Lanjut kita cobain yang satu Nishiki Cherry. Yang gambar yang ini. Oke. Warnanya mirip sama seperti yang tadi, cuma yang ini base-nya nggak keluar karena cherry. Aromanya nggak ada, beda banget sama yang dua sebelumnya, ada aroma. Ini lebih kayak klasik series tadi. Coba aku cobain. Again, ini white chocolate. Ada mungkin dry cherry-nya. Karena aromanya nggak ada, butuh waktu lama untuk aku cari ini rasa apa ya. Lalu di akhir baru keluar rasa asam tuh. Rasa cherry-nya aku gak terlalu berasa, karena mungkin ini cherry yang aku juga gak pernah makan. Ini warnanya bentuknya seperti ini. Ini cocok buat kalian yang suka poki, pengen yang manis-manis tapi yang gak aromatik, very light. Ini cocok. Yang ini. Next kita cobain Gorojima Kintoki, yaitu sweet potato. Oke, rasanya kayak gimana? Warnanya kuning, beda sama yang lain. Aromanya manis-manis doang. Kita cobain ya, sweet potato. Rasanya manis. Lebih ke arah manis. Tapi ada hint of kayak smoky potato gitu. Kayak potato rebus. Lanjut yang terakhir itu Sotochi Ryokan Orange. Yang orange. Oh, yang ini ada orange pewanginya. Jadi sebelum makan wangi orange-nya tuh dari kenceng banget.
Kita cobain. Rasanya ya rasa orange, nggak ada apa, tapi orange yang enak gitu, orange yang seger. Tapi lebih ke kalian makan, kalian tahu kalau ini orange essence gitu rasanya. Nah, setelah aku pelajari ke-12 Pocky ini, Arilas ternyata Pocky adalah ya biskuit biasa dicelupin sama coklat. Ada white coklat, dark coklat, milk coklat. Tapi ditambah-tambah essence yang berbeda-beda. Sehingga terjadilah berbagai macam rasanya Pocky. Seperti itu. Setelah aku nyobain ke-12 series Pocky ini, yang paling aku suka adalah dari Jimoto series, aku paling suka yang kedua ini. Yang grape dan juga amazake. Lalu dari yang koleksi yang series yang biasa, aku paling suka yang pilihan sulit, semuanya enak. Tapi yang paling menarik menurut aku adalah, aku suka banget yang blueberry, tapi tadi aku nggak nyangka banget yang matchanya benar-benar kayak matcha latte. Jadi aku bakal milih yang matcha ini, kalian wajib banget beli. Sama kalau kalian suka, kalau kalian mau adventure rasa baru, pilih yang blueberry. Nah, sebelum kita akhiri video ini, pasti kalian nanya, Syah, ini halal apa enggak? Oke, bentar kita cek dulu ya, kita Google Translate dulu sebentar. By the way, di bagian belakang Pocky-nya, tadi dijelasin juga rasanya ini terinspirasi dari mana. Di kedua series yang tadi aku suka banget, kita pakai handphone dulu. Jadi summary-nya adalah, di box ini tulis kalau tidak konten alkohol, oke? Tapi ini belum ada sertifikasi halalnya, menurut aku agak rancu untuk kalian beli Pocky rasa ini. Tapi lucu ya, ternyata sih Shinshu Kyoho Grab ini ada sertifikasi halalnya, katanya. Nah, ini kalian kalau ke Jepang harus banget dibeli yang ini. Yang Grab ini enak banget menurut aku. Semoga video ini bermanfaat dan mungkin aja bisa jadi inspirasi jualan kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Saya Chef Loven, Awa.